Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa'lam annal aqaidal mutaqaddimata majmu'atun kulluha fi makna la ilaha. Yang bawahnya makna la ilaha illallah. Fa makna la ilaha illallah. Iya. Baik. Fa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Halaman 50. Tauhid, kitab Tauhid. Fa makna la ilaha illallah, maka adapun arti la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin, tidak ada zat yang disembah dengan sebenar-benarnya, fil wujudi pada kenyataan, illallah kecuali hanya Allah. Wa yalzamu min dalika, dan lazim dari yang demikian itulah ma'buda annahu la mustaghniya an kulli ma siwahu wa la muftaqiran ilaihi kullu ma'adahu illallah ta'ala, bahwasanya tidak ada zat yang terkaya dari tiap-tiap barang yang selainnya dan tidak butuh kepadanya oleh setiap-tiap barang yang selainnya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal lazimu yajma'ul aqaidal muta'alliqata bil ilahi. Adapun ini yang lazim, yaitu menghimpun akan akidah-akidah yang berhubungan dengan Tuhan. Li'annal istighna yastalzimu wujubal wujud, karena bahwa makna istighna itu melazimkan akan wajibnya sifat wujud, wal qidami dan sifat qidam, wal baqa'i dan sifat baqa, wal mukhalafati lil hawadisi dan mukhalafah lil hawadisi, wal qiyami bin nafsi dan qiyamuhu bin nafsihi, wat tanazzuhi anin naqaisi dan maha suci dari segala kekurangan, wa yadkhulu fi dzalika at-tanazzuhi wujubus sam'i wal basari wal kalam, masuk pada yang demikian maha suci oleh wajibnya sifat sama, basar, kalam, wa kaunuhu sami'an dan keadaan Allah zat yang mendengar, wa basiran dan yang melihat, wa mutakaliman dan yang berkata-kata. Idlau lam tajib lahu ta'ala hadhihi sifatu lakana muhtajan ilal muhdisi awil mahalli aw man yadfa'u anhu naqais. Karena andai tidak wajib bagi Allah oleh ini sifat, niscaya ada Allah, yaitu butuh kepada yang menciptakan, atau butuh kepada tempat, atau butuh kepada zat yang Allah tolak daripada dirinya akan segala kekurangan. Wa idza wajabat istahadat addaduha, apabila wajib oleh ini sifat maka mustahil oleh lawan-lawanannya. Wa yastalzimu aidan, dan melazimkan oleh ini lazim pula nafiya wujubi fi'li kulli syai'in, akan ternafinya wajibnya mengerjakan tiap-tiap sesuatu, minal mumkinati daripada segala yang mungkin, au tarkihi atau meninggalkannya.
idla wajaba alaihi ta'ala syai'un minha aqlan, karena andai wajib atas Allah Ta'ala oleh sesuatu daripadanya pada akal, kasawabi seperti ganjaran pahala, masalan umpamanya, lakana subhanahu muftaqiran ila dhalika syai'i, niscaya ada oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu butuh kepada itu sesuatu, litakmili gharadihi bihi, untuk menyempurnakan tujuan Allah dengannya. Idla yajibu fi haqqihi illa ma huwa kamalun lahu, karena tidak wajib pada zat Allah kecuali apa yang dia itu sempurna bagi Allah. Kaifa, bagaimana tidak, wa huwal ghaniyyu an kulli ma siwah, dia Allah zat yang kaya dari tiap-tiap barang yang selainnya. Fajumlatu mastalzamahul istighna'u salasun wa ishruna aqidatan, maka adapun jumlahnya barang yang melazimkan dia oleh istighna yaitu 20 aqidah. Wa amma iftiqarul hawadisi ilal ma'budi bihaqqin, adapun butuhnya segala makhluk kepada zat yang disembah dengan sebenarnya, fahuwa yastalzimu wujubal hayat, maka dia yaitu melazimkan akan wajibnya sifat hayat, wal qudrati dan qudrat, wal iradati dan sifat iradat, wal ilmi dan sifat ilmu, wa kaunihi hayyan dan keadaan Allah zat yang hidup, wa qadiran dan yang kuasa, wa muridan dan yang berkehendak, wa aliman dan maha tahu, wal wahdaniyati dan esa. Wa mata wajabat hadhihi sifatu, kapan-kapan wajib oleh ini sifat, istahalat abdaduha, maka mustahil oleh lawanan-lawanannya. Fajumlatu mastalzamahul iftiqar samaniya asyrata aqidatan, maka jumlahnya barang yang melazimkan dia oleh sifat iftiqar yaitu 18 aqidah. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan membedah syahadatut tauhid dari dua syahadat, yang satu namanya syahadatul rasul. Syahadatul tauhid itu la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah, saudara? Biasanya kalau kita ngertiin la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalimat ini singkatan daripada sifat 20. Tiada Tuhan selain Allah. Artinya Tuhan itu tiada Tuhan selain Allah, biar paham, tiadanya dibuang, selainnya dibuang. Itu artinya. Tiada Tuhan selain Allah berarti Tuhan itu Allah. Begitu. Tiada Tuhan selain Allah artinya Tuhan itu Allah. Allah itu Tuhan. Tuhan itu Allah. Allah itu Tuhan. Selain Allah bukan Tuhan. Andai disembah namanya hantu. Iya, bukan Tuhan. Tuhan itu Allah. Bahasa Arabnya nah begitu. Bahasa Arabnya la ilaha illallah. Tuhan itu Allah. Selain Allah bukan Tuhan. Tuhan itu Allah. Allah itu Tuhan. Selain Allah bukan Tuhan. Bahasa Arabnya la ilaha illallah. Kita bedah apa arti Tuhan. Begitu.
enggak. Saya. Apa arti Tuhan? Tuhan itu artinya zat yang disembah dengan benar. Jadi zat yang disembah dengan benar. Bahasa Indonesia singkatnya Tuhan. Jadi arti Tuhan itu zat yang disembah dengan benar. Dengan benar. Itu arti Tuhan. Jadi Tuhan itu zat yang disembah dengan benar. Bahasa Arabnya ilah, Tuhan. Begitu. Nah, zat yang disembah dengan benar, bahasa lainnya Tuhan. Tuhan itu nih, sebelum namanya Tuhan Allah. Begitu. Tuhan itu memiliki dua ciri. Secara singkat, Tuhan itu memiliki dua ciri. Yang pertama istighna. Yang kedua iftiqar. Itu Tuhan. Pertama istighna itu apa sih? Tidak butuh. Tidak butuh ama apa saja. Itu arti istighna. Jadi Tuhan itu ciri dasarnya satu istighna, yakni tidak butuh ame apa saja. Enggak butuh. Enggak butuh. Kedua, iftiqar. Apa artinya iftiqar? Apa saja butuh kepada Tuhan. Itu iftiqar. Apa saja butuh kepada Tuhan. Itu namanya iftiqar. Nah, kalau ngomong tidak butuh, sifat dasar Tuhan tidak butuh. Kan ada dua instrumen. Yang pertama istighna, kedua iftiqar. Arti istighna itu Tuhan tuh enggak butuh sama apapun. Itu Tuhan. Kedua, selain Tuhan butuh kepada Tuhan. Namanya iftiqar. Nah, kalau ngomong tidak butuh akan muncul nih dari tidak butuh nih. Satu, sifat wujud. Tuh, dari tidak butuh. Tidak butuh itu memunculkan nih, dari mana tuh wujud kita mbako, biar tahu begitu maksudnya. Karena bahasa Arabnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Enggak ngomong wujud kita mbako. Ini biar kita tahu dari mana ini wujud kita mbako ini. Jadi instrumennya Tuhan tuh istighna, tidak butuh ama apa saja. Kalau ngomongin tidak butuh, kalau ada papan saya kasih diagramnya nih, peta-petanya. Begitu. Itu mau pakai papan. Ada begininya enggak? Enggak ada. Enggak ada. Enggak apa-apa, tinggal jawab ada enggak. Enggak ada. Iya gitu aja, jangan dibikin susah. Jangan. Gitu, enggak ini enggak. Nanya aja, jangan diem kalau ditanya. Jadi kelamaan nungguinnya. Nah, kalau ngomong tidak butuh, pertama wujud. Sifatnya dari tidak butuh tuh keluar sifat wujud. Kalau kita nih
Asalnya tidak ada. Asalnya tidak ada. Kedua, dari istighna akan keluar namanya sifat kidam. Dari dulu sudah ada. Dari dulu sudah ada. Udah berapa sifat tuh? 2 tuh. 3, bako. Sampai nanti terus ada. Kalau kita sekarang ada, nantinya enggak ada. Itu namanya bako. Allah tuh langgeng, abadi, kekal sampai nanti terus ada. Udah berapa sifat tuh? 3. 4, mukhalafah lil hawadisi. Allah beda dengan makhluknya. Begitu. 5, qiyamuhu bi nafsihi. Qiyamuhu. 6, sama, maha mendengar. 6, sama. 7, basar. 8, kalam. 9, sami'an. 10, basiran. 11, mutakalliman. Tuh. Dari mana nih? Dari istighna, satu instrumen dari makna Tuhan. Begitu. Allah pasti punya sifat wujud. Allah pasti punya sifat qidam. Allah pasti punya sifat baqa. Allah pasti punya sifat mukhalafah lil hawadis. Allah pasti punya sifat qiyamuhu binafsi. Allah pasti punya sifat sama. Allah pasti punya sifat basar. Allah pasti punya sifat kalam. Allah pasti punya sifat sami'an. Allah pasti punya sifat basiran. Allah pasti punya sifat mutakalliman. Dari mana? Ini udah berapa jumlahnya? 11. Tuh 11. Dari mana? Kalau Tuhan tidak punya wujud, lah berarti butuh yang ngadain. Kalau Tuhan itu tidak ada, butuh yang menciptakan. Kalau Tuhan tidak berdiri sendiri, berarti butuh zat. Gitu. Enggak terkaya. Terkaya itu tidak butuh. Sifatnya Tuhan tidak butuh yang ngadain, tidak butuh yang melanggengkan, tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada maha suci dari kekurangan. Butuh kepada namanya sama, basar, kalam. Sami'an, basiran, mutakallimah. Maka jumlahnya 11. Itu dari 20 sifat. 11 yang wajib pada Allah. 11. Yang mustahilnya juga 11. Berarti 22 sifat ada pada istighna. Begitu. Ada pada istighna. Udah tuh. Iftiqar, saya singkat dulu. Begitu. Iftiqar. Artinya iftiqar, segalanya butuh sama Allah. Kan 2 instrumen mana Tuhan. Yang pertama, Tuhan tidak butuh sama apa saja.
Yang kedua, apa saja butuh sama Tuhan. Butuh apa ini? Satu, butuh namanya wahdaniyat. Kita nih butuh Tuhan itu esa. Butuh. Yang nyupir mobil tuh butuh satu. Ada mobil jalan di jalan tol, yang nyupir 3. Gitu. Benar apa salah? 2 aja yang nyupir bagaimana kira-kira? Lo bingung katanya. Apalagi 3, 4. Jadi Tuhan tuh nyupir alam. Alam nih mobil. Kudu ada yang nyupir butuh satu. Satu tuh bahasa Arabnya wahda niat. Satu tuh. Iftiqar melahirkan sifat namanya wahda niat. Itu 1. 2, kita nih butuh sama sifat hayatnya Allah. 2 hayat. Kita ini hidup nggak? Hidup. Maka yang nyipta kita ini kira-kira yang mati apa yang hidup? Iya, butuh hidup lah. Masa mati nyipta kita? 3, ilmu. Kira-kira yang nyipta kita nih, ya Allah nyiptain kita, ini makanan yang masuk, ini jadi nggak manfaat, ini jadi tenaga. Kira-kira bodoh apa pintar? Iya, butuh pintar. Ilmu bahasa Arabnya. 3 tuh. 4, iradat. 5, kudrat. 6, hayyan. 7, aliman. 8, muridan. 9, qadiran. 9. Itu sifat wajib. Mustahilnya juga 9, sama dengan 18. 18 ditambah tadi tuh berapa? 22 berapa? 40. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil. Dari istighna ada 11. Begitu sifat wajib Allah. Dari istighna, dari iftiqar ada 9. Maka 11 tambah 9 20. Itulah yang disebut sifat 20. Sifat 20 tuh kalau pengen singkat, la ilaha tuh begitu doa. Begitu. Rada mikir dikit, enggak apa-apa, biar enggak terlalu puyeng mikirin COVID. Berarti udah berapa tuh? 20 ditambah 20. Jadi sifat wajib Allah 20, sifat mustahil Allah 20. Jumlahnya 40. Istighna itu maknanya Allah enggak wajib membuat atau tidak membuat. Boleh-boleh saja. Keluar namanya sifat jaiz Allah. Jumlahnya 1. Maka 20 tambah 20 tambah 1 41 sifat. 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil Allah, 1 sifat jaiz Allah. Dari mana nih? Dari makna istighna dan iftiqar. Istighna dan iftiqar nih dari makna ilah. Ilah itu Tuhan, namanya Allah. Maka la ilaha illallah ini kalimat singkat tapi maknanya luas. Singkat tapi luas.
Jadi yang namanya Tuhan tuh punya wujud, kidam, bako, dan seterusnya. Itu Tuhan. Sehingga jangan sampai kita salah nyembah. Maka la ilaha illallah ini penting bagi kita. La ilaha illallah tuh penting bagi kita. Ada berapa huruf tuh la ilaha illallah? Hitung. Masa satu-satu, jangan ngapal. Tasdid hitung, double huruf tuh. Berapa bang? Waduh, salah. Hitung. Nih mikirnya dapat ganjaran. Mau jawabannya salah kayak nggak apa-apa. 11 salah. Hah? Tuh 12 tuh. Benar, saya benerin. Gitu. Ulang lagi hitungnya. Berapa bang? Iya benar. Saya benerin kalau jawabannya benar. Tuh 12. Dalam setahun tuh berapa bulan? Nah, kalau kita pengen dikasih kesuburan dalam 12 bulan, jangan jauh-jauh dari la ilaha illallah. Gimana? Berapa ya? Pokoknya boleh protes, kayaknya ada 3 ada. Oh, enggak apa-apa. Pokoknya boleh. Boleh. Itu ada 12. Jadi itu tiada Tuhan selain Allah, artinya Tuhan itu Allah. Nama Tuhan itu Allah. Orang Nasrani kalau pengen masuk surga, nih doanya begini nih. Wahai Tuhannya Yesus, beri saya rejeki. Boleh. Boleh nggak? Boleh. Enggak salah tauhidnya. Namanya tawassul. Tuhannya Yesus siapa? Ya Allah. Bukan Tuhan Yesus, bukan. Tuhannya siapa? Allah. Yesus itu Nabi Isa. Tuhannya Nabi. Boleh nggak? Boleh. Saudara boleh doa, wahai Tuhannya Yesus. Boleh. Tapi jangan Tuhan Yesus. Pakainya begitu. Begitu. Salah nggak? Enggak salah, enggak apa-apa. Tuhannya Yesus siapa? Allah. Enggak apa. Dia yang nyiptain Yesus kan Allah. Yesus kan manusia, sama kayak kita. Ada nyawanya. Begitu. Maka saudara, la ilaha illallah ini kalimat singkat padat. La ilaha illallah. Makanya menjadi ciri. Ampe kata Nabi, mangkan akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang terakhir omongannya la ilaha illallah, surga. Surga. Tauhidnya benar. La ilaha illallah. Kalimat singkat untuk menuju kepada keislaman. La ilaha illallah. Maka la ilaha illallah tuh siapa aja yang baca itu
tergantung musibah yang menimpa pada dirinya. Ada orang utangnya banyak, pengen diberesin nama Allah, baca la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan yang membereskan utang sampai akar-akarnya kecuali Allah. Baca itu yang banyak. Kalau orang itu enggak punya keturunan, pengen dikasih keturunan nama Allah, banyakin baca la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan yang mampu memberikan keturunan kecuali Allah. Kalau orang miskin pengen kaya, baca, banyakin baca tiada Tuhan yang bisa memberikan kaya kecuali Allah. Kalau orang sakit, stroke, penyakit ringan apa berat? Berat. Boros stroke, segerobak aja udah berat, apalagi stroke. Begitu. Biar sembuh, banyakin baca la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang bisa nyembuhin saya dari penyakit kecuali Allah. Tuh begitu. Apalagi muanya. Makanya ketika ditanya ma afdalud dzikri ya Rasulullah, Nabi, zikir yang paling top markotop itu apa? Maka kata Nabi, afdalud dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling top, enggak ada lawan, yaitu baca la ilaha illallah. La ilaha illallah, enggak ada lagi. Itu begitu. Dan semua nabi-nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru umat manusia untuk memproklamirkan la ilaha illallah. Ini enggak ada lagi. Kita dicipta juga biar kita kenal la ilaha illallah. Biar kenal la ilaha illallah. Maka orang tuh ada 3 kelas berbicara la ilaha illallah. Ada 3 kelas. Pertama namanya kelas dasar. Kalau sekolah namanya SD. Namanya SD. SD itu sekolah dasar. Siapa ini yang kelas SD nih? Orang yang sehari semalam membaca la ilaha illallah 300 kali. 300 kali. Itu namanya tingkat dasar. Kedua namanya SMP, yakni tingkat menengah. Menengah. Siapa nih? Orang yang baca la ilaha illallah sehari semalam 1000. Sehari semalamnya 1000. Ketiga namanya tingkat atas. Kalau sekolah namanya SMA, tingkat atas, yaitu orang yang baca la ilaha illallah 12.000 sehari semalam. Sehari semalamnya la ilallah 12.000. Maka saudara, dari ini nih muncul pertanyaan, nih kita yang hadir nih, kira-kira tingkatan mana? Hah? PAUD. Waduh. PAUD. Waduh.
Kalau PAUD, kalau baca ratib ilallahnya 11. Biasanya berapa? Ya PAUD. Tuh begitu, saudara. Itu la ilaha illallah 300. Kalau dikredit 60 habis dohor, 60 asar, 60 maghrib, 60 isya, 60 subuh, 300. Emang demennya kredit. Enggak apa-apa. Itu la ilaha illallah. Itu begitu. Maka agar supaya kita diberikan kemudahan dalam jalan hidup, kesulitan kita di dalam kehidupan kita, bingung mikirin hidup karena kita masih banyak tembok-tembok yang membedah rahasia la ilaha illallah. Tapi saya suka kalau tahlilan itu ada meninggal baca la ilallah, ini mah bukan membuka tabir, ini mah imbalannya besek. Imbalannya nggak bisa buat ningkatin derajat yang tadi itu, nggak bisa, karena itu mah imbalannya besek. Ini mah buat duduk membuka tabir. Kalau di tingkat SD sehari semalam berapa? SMP 1000, SMA 2000. Kalau kita berarti simpatisan, belum pencin, nggak ada anggotanya, nggak masuk. Udah begitu pengen masuk surga, ngimpi. Orang tingkatannya begitu. Ini kita kudu baca sambil mancing, nggak apa-apa, sambil mancing la ilaha illallah. Tapi biar ada ganjaran, jangan ampe la ilallahnya ketika anak disuruh beli bawang belinya cabe. La ilaha illallah, ini mau kagak ada ganjaran karena marah dia. Begitu. La ilaha illallah ini maknanya begitu. Makanya menjadi singkatan. Zikir yang paling tinggi nggak ada lagi. La ilaha illallah. Sebab di sini rahasia sifat-sifat Allah. Dari sini kita bakal ma'rifatullah. Makanya ada namanya disebut ataqah. Ataqah sugra. Apa tuh? Membuka tabir. Jadi kita ini menuju kedekatan dengan Allah ada tembok. Namanya tembok cahaya. Berapa? 70.000 tembok. Saudara pernah nonton film namanya Benteng Takeshi? Hah? Nonton begitu nggak Jepang tuh? Nah, itu kudu ngelewati banyak tembok sampai dapat hadiah. Nah, untuk dapat anugerah dari Allah kudu lewatin tembok 70.000. Kalau saudara baca la ilallah udah dapat 70.000, lapor saya. Ntar saya kasih doa penutupnya. Baru bakal paham hidup, enggak bingung. Namanya disebut ataqah sugra. Ataqah sugra 70.000. Jangan sehari, dikredit aja. Kalau sehari 1.000 sama dengan 2 bulan 10 hari. Kalau sehari 500 sama dengan 4 bulan 20 hari. Kalau sehari 1, 70.000 hari. Atuh ya kan? Begitu. Atuh. Supaya bisa ngakses cahaya, saya ajarin caranya. Ini caranya begini.
La tuh nunduk dari pusar. Nih liatin saya. La ampe atas. Dari pusar ampe atas. La baru la doang. Ilaha ke kanan. La ilaha kanan tuh. Liatin pundaknya. Ilaha. Begitu. Illa di tengah. Tengah ini. Habis kanan illa. Allah di kiri. Di bawah susu kiri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini ada hati. Masukin di hati itu Allah. Allah. Itu namanya cara membuka tabir. Begitu. Itu orang tuh la ilaha illallah, illallah. Ini besek dapatnya. Enggak dapat cahaya. Kalau dapat cahaya ada aturannya. Enggak asal goyang-goyang. Dari pusar. Pusar tuh maknanya bukan pusar kita. Dari bawah bumi sampai atas langit kagak ada Tuhan. Yang kudu kita tuju. Yang disebut ilahi anta maqsudi. Waridhoka matlubi. A'tini ma'rifatak wa mahabbatak. Tuhan, engkau tujuanku. Keridhoanmu puncak harapanku. Berikan kepadaku kenal engkau dan cinta engkau. Kalau kita kurang, jadi ini yang jadi susah. Saudara kalau pengen nangkep ayam, tahu ayam? Ayam pengen nangkep, jangan dikejar. Namanya enggak cerdas. Pengen nangkep ayam dikejar-kejar, bisa jatuh-jatuh gitu. Capek. Namanya kurang cerdas. Sebab ayam makin dikejar makin lari. Orang yang cerdas caranya kasih beras. Ini ayam mau kita tangkap, taburin aja beras. Nanti juga ayamnya mendekat, enak. Namanya cerdas. Bener nggak? Hah? Begitu nggak? Saudara pengen rezeki, jangan dikejar-kejar, tambah lari. Sampai kita bilang ini tangan sialan, ngebit kalah mulu, ngebit Gojek begitu. Ada nggak yang kayak begitu? Udah kita tawarin tuh barang tuh, lari lagi, begitu. Kan ada kan yang jadi sales kan begitu, kerja sales. Sales tuh begitu. Ini bagaimana ini? Jadi rejeki itu jangan dikejar-kejar. Rejeki itu ayam. Jangan dikejar. Kalau dikejar lari. Nah, taburin la ilaha illallah. Taburin. Itu ayam maranin. Banyakin baca la ilaha illallah. Kalau kita kurang mau, orang ratiban aja bisikin tuh sama temennya yang mimpin, bang, udah malam, jadi 11 saja, 11 baca la ilaha illallahnya 11, udah ngantuk malam begini, udah 11 saja. Mata juga ada haknya, kudu istirahat. Ya sebagai yang mimpin baik deh. Cuman habis baca ratib ngobrol sampai jam 2.
Ada nggak model begitu? Yang mana orangnya nih? Nggak ngaji, susah juga dibilanginnya. Wong kagak ngaji. Jadi saudara, ini namanya nebus diri untuk membuka tabir-tabir Tuhan supaya mengerti tentang kehidupan. Hidup kita tenang. Wis baca begitu aja. La ilaha illallah. Kalau udah 70.000 lapor saya. Dicatat tanggal pertamanya, sehari 100, gampang. Tanggal 1 Januari, berarti udah 31 Januari, udah 3.100. Gampang, nggak perlu dihitung. Jangan sehari 112, besok 98. Ini mau kudu dicatat mulu, nggak jumlah mulu. Puyeng, angkanya tetap. Sehari berapa? Enggak apa-apa. Maka kata Imam Haddad, Anda punya urusan, baca ratib. La ilallahnya 1.000. 1.000 la ilallahnya. 1.000, jangan kurang. Bacanya kayak tadi, goyang badan itu. Bukan asal goyang-goyang. Ada aturan, namanya latifah. Mengakses tentang cahaya-cahaya Tuhan. Ini rahasia makna la ilaha illallah karena terkandung sifat-sifat Allah. Biar hidup kita ini bahagia, enggak puyeng terus. Kita kan punya hajat banyak. Yang bisa ngerapihin hajat kita Allah. Maka masalah itu kayak rambut. Rambut di kepala kita. Rambutnya panjang, namanya gondrong. Maka orang yang rambutnya gondrong nih, kuncinya pengen rapi, jangan musuhan nama tukang cukur. Kalau yang rambutnya gondrong sama tukang cukur jauh, kira-kira rapi nggak? Makin apa? Orang yang hidup banyak masalah. Jangan musuhan nama Allah. Kudu dekat. Kalau makin jauh dari Allah, makin banyak problem. Biar beres. Biar beres. Hidup nih. Biar beres. Itulah kenapa la ilaha illallah zikir paling tingginya zikir. La ilaha illallah. Dan ini juga yang ditanya di kubur. Ini juga yang ditanya di akhirat. Ini juga misi Nabi. Kata Nabi, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Paling topnya zikir yang aku dan nabi-nabi semuanya mengajarkan bacaan la ilaha illallah Allah. Karena itu ini menjadi gerbang utama masuk Islam. La ilaha illallah. Inilah kandungan dari la ilallah itu muncul 41 sifat. Yang namanya sifat wajib Allah, yang namanya sifat mustahil Allah, yang namanya sifat jaiz Allah. 20 wajib, 20 mustahil, 1 jaiz. 41 ini dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama namanya istighna. Isinya 23 di istighna. Bener gak? Hah? Lalu ditambah 1 sifat jaiz.
Kan 20, 11 sifat wajib, 11 sifat mustahil, 1 sifat jaiz. 11 tambah 11 tambah 1, 25. 20. Jangan sampai mau disasarin. 23. Itu 23. Di iftiqar ada 9 sifat wajib, 9 sifat. 23 ditambah 18, jangan sampai salah hitungnya, 41. Maka pada la ilaha illallah ada 41 akidah. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat, 41 dibagi 2. Namanya 1 istighna, isinya 23. 1 lagi iftiqar, isinya 18. Nih 2 ini istighna iftiqar nih bahasa singkatnya ma'bud bihaqqin. Dat yang disembah dengan dat yang disembah dengan benar tuh bahasa singkatnya ilah. Tuhan. Tuhan itu namanya Allah. Maka bahasa Arabnya la ilaha illallah. Jangan jauh dari ini. Wis hidupnya bahagia. Dan ini saudara mangap aja bisa. Enggak perlu bibir gerak. Coba mangap mulutnya, ngomong la ilallah, bisa enggak? Coba. Waktu kita mau mati, mulut nggak bisa gerak. Udah mangap doang orang mau mati. Yang gerak cuman lidah doang. Jadi la ilaha illallah. Nggak ada mingkem-mingkem. Ba nggak ada. Begitu. Kalau ada ba, lah kudu mingkem. Kagak bisa orang lagi sekarat. Kagak bisa. Mangap orang sekarat. Namanya huruf jauf, huruf dalam jiwa. La ilaha illallah ini adanya dalam jiwa. Kalau kita banyak baca la ilallahnya, gampang. Kalau banyak. Jadi la ilaha illallah ini apa? Bikin ATM, kartu. Kalau ada kartu la ilaha illallah doang, namanya baru muslim. Kalau kartu doang, lah orang ada isinya, lah dimasukin juga susah. Hah? Iya kosong. Jadi kenapa kita ya Allah bagi rezeki nggak dikasih-kasih, lah kosong. Dari la ilaha baca 70.000 doang biar gampang gitu. Walaupun sama-sama kartu ATM itu bakal beda-beda, ada silver, ada gold, begitu nggak? Beda. Jadi walaupun sama-sama baca la ilallah, kelas mana? PAUD. Ya lama. PAUD ya kan? Nah ini nih derajat kita menuju dekat sama Allah. Kenapa sahabat itu tinggi? Lah 12.000. Yang punya doa ya Rabbana tarofna. Ya Rabbana tarofna. Namanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu kalau lagi males, dalam kitabnya itu manaqib beliau, lagi males, enggak semangat, itu lagi malesnya sehari semalam 25.000. Itu lagi males. Itu yang punya doa ya Rabbana tarofna ya Arhamar Rahimin ya Rahman Rahim ya Rahman Farijalal Muslimin. Itu lagi malesnya 25.000. Kalau kita lagi semangatnya, orang dapat. Itu lagi semangatnya. Udah begitu pengen tinggi derajatnya, ngimpi. Nanamnya dikit pengen buahnya banyak. Lah kan kagak ya kan. Ini zikir. Kita kurang mau zikir, kurang mau. La ilaha illallah. Kalau pengen banyak cahayanya, goyangnya kayak tadi. Untuk 70.000 tuh nggak salah-salah.
Karena kita maluin karat hati. Hati itu kalau berbuat dosa ada karatnya. Percis kayak wajan yang ditaruh di kompor kagak pernah dicuci. Hitam nggak? Hitam. Pelan-pelan ngebersihinnya. Gitu. Kalau nggak pelan-pelan udah hitam begitu. Lah bolong. Gitu. Bolong. Celeng. Ini gara-gara zikir nih, gila. Bolong. Pelan-pelan. Itu yang 25.000 tuh karena udah biasa ngelewatin itu. Kalau kita kelasnya latihan, terserah kita. Latihan mau di 100, habis siang 250, malam 250. SD dah. Yang tadinya kelas 1 kan lebih dari 300 ya. Palingnya kelas 2 SD kan gitu. Tapi masih SD kan belum 1000. Begitu. Tuh kelas la ilaha illallah. Inilah rahasia alam semesta. Adanya di la ilaha illallah. Rahasia kehidupan. Kita orang nih pengen tinggi derajatnya, tapi zikirnya kurang mau. Kalau di majelis ngangguk. Iya sih. Tapi pulang lupa lagi. Kesandung jalannya. Ini namanya kalau baterai abe dicas kagak masuk. Namanya lowbat. Gini. Kayak begini. Kita kudu masuk. Udah dapat 70.000 lapor. Ini saya udah 70.000. Namanya bahasa kampungnya. Saya nggak paham bahasa Betawi kebun kopi. Kalau bahasa Betawi kebun jeruk, hatam tahlil. Hataman tahlil. Kalau disebut hatam tahlil tuh berarti sudah 70.000. Itu. Kan ada 70.000 tembok. Kan kita kudu urai. Atu-atu. Pemberkasan. Biar beres. Begitu. Kalau kita pengen beres, tapi agak mau diurai kan susah. Inilah kalau orang pengen tinggi derajatnya. Saya nggak usah dah. Kalau nggak usah jadi rumput. Diinjak-injak orang, jangan salahin. Emang rumput ya kan? Gitu. Tapi ada badai nggak kena ombak. Iya kagak lah rumput. Tapi diinjak. Kalau pengen tinggi kayak pohon kelapa, akarnya kudu kuat. Apa biar kuat? 70 hidup. Kurang lebih demikian ngaji kita nih. Wallahu a'lam. Begitu. Ada yang ditanya mungkin, silakan.